kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurusan DKI Mushola Hidayah Dewa, yang ada serta seluruh pengurus, para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, khusus para guru, para asatidz, para mujahirin yang telah menyempatkan waktu, uang dan kesempatannya untuk bersama-sama bisa hadir pada kesempatan pengajian rutin malam Senin atau bertepatan dengan ba'da maghrib menjelang sholat isya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini termasuk kepada bagian syukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya, sehingga nanti akan berefek dan hasil bertambahnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bajai mana bajai? Bagi ada urusan. Salawat dan salam juga mudah-mudahan sampaikan kehadiran pada malam pimpinan kita Baginda Rasulullah, Baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita diberi menjadi bagian daripada umatnya, dan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan Nabi dengan syafaat umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidur tidur sama Bogor tadi. Bapak bikin satu gambar sedikit ya. Bahasa Arab masih ada pengeceknya kan, insyaallah alhamdulillah. Besok mau nambahin termos. Nambahin termos. Badan dari Al-Faruq, alhamdulillah, Pak Heri juga dari Majelis Tahliah, Pak Andi, kemudian Pak Suparman, Pak Parman, Pak Oki, namanya disebutnya Pak Pak Andi, ya Pak. Saya tadi ada kabar dari Pak Wira, saya belum baca itu, kayaknya yang belum bisa hadir juga kembali. Tentunya seluruh jamaah bagi ibu ada ibu, ada ibu, kemudian Sani, dan Alhamdulillah, yang lainnya masih di rumah lagi nyiapin paspor. Maksudnya kalau badan kita sehat, tidak ada udur, maka jadilah puasa yang kita bisa. Tapi kalau badan kita, jasmani kita kurang fit, tidak sehat, bahkan termasuk kepada udur syar'i, maka harapan puasanya kecil, walaupun kalau kuat boleh puasa. Tapi kalau nggak kuat juga boleh berbuka. Ini menjadi bagian pengetahuan dan wawasan buat kita bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau memang urgent banget tidak bisa puasa, artinya payah banget nggak bisa puasa, dalam kondisi sakit atau sedang dalam perjalanan atau karena sepuh, maka boleh kita berbuka dengan catatan berbukanya sendiri, dengan catatan berbukanya di tempat sepi, dengan catatan berbukanya jangan di tempat terbuka di depan orang yang sedang berpuasa. Tapi nanti ketika selesai bulan Ramadan, maka kita punya kewajiban mengganti
puasa yang kita tinggal seukuran berapa banyak puasa yang kita batal di bulan itu. Umpamanya nih sakit 7 hari sakit nggak puasa, berarti 7 hari itu pagi nanti kita ngodokin, gantiin di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Kenapa kita mintanya sehat, mintanya kuat, mintanya mampu berpuasa? Karena lebih nyaman, lebih enak kalau bersama-sama kita puasa. Satu, biasanya walaupun didasari oleh keimanan yang kuat, tapi mengkodok mengganti puasa di lain bulan suci Ramadan untuk mengganti yang tertinggal atau karena buka, itu biasanya lebih berat ketimbang kita bareng-bareng puasa. Nah, yang lain kan udah pada buka karena udah selesai menjalankan puasa. Jadi tiba-tiba kita punya kewajiban puasa yang batal, akhirnya kita kudu ganti. Nah, puasanya kan sendiri gak bareng yang lain. Nah, ini juga beresiko ujiannya sangat berat. Kecuali betul-betul kita tanamkan, diyakini bahwa kalau nggak diganti bahaya nih. Kalau nggak diganti hutang ini, kalau nggak diganti ini, kalau terbawa sampai mati, sampai meninggal bahaya ini. Karena punya kewajiban yang belum ditunaikan, punya kewajiban yang belum digugurkan, punya kewajiban yang belum diganti. Nah, puasa itu kan ada sahnya puasa, kemudian ada kewajiban puasa, dan juga ada yang membatalkan puasa. Kemarin sudah rukun puasa, sudah disampaikan niat puasa, waktunya berpuasa, waktunya berbuka puasa. Jadi waktunya kita memulai puasa, mulai puasa di waktu fajar atau di waktu subuh. Karena awal puasa itu dari mulai subuh sampai maghrib. Jangan nanti buka sebelum waktunya dengan alasan yang tidak syariah, dengan alasan yang tidak termasuk kepada rukhsah. Umpamanya perutnya sakit, perutnya melilit, perutnya keroncongan, kemudian dia buka. Nah, ini wajib nahan. Ketika kita sakit, ada terasa waktu puasa, dan memang itu salah satu daripada reaksi puasa. Harus kita tahan, karena pada hakikatnya puasa itu adalah menahan dari hawa nafsu untuk berbuka puasa pada waktunya berpuasa sebelum tiba waktunya berbuka puasa. Sampai mana? Sampai waktunya. Bagaimana kalau sudah waktunya? Kalau sudah waktunya, walaupun kita masih kuat, walaupun kita masih bisa puasa, masih sanggup puasa, tolong wayahnya Pak Oki jangan buka-buka, jangan puasa terus karena hukumnya haram. Udah waktunya berpuasa. Jadi puasa misal menyambung puasa dari maghrib kemudian disambung lagi sampai besok sampai puasa lagi, itu hukumnya haram. Sebutnya puasa misal. Biasa misal itu artinya puasa terus-menerus sehari semalam. Nah, kalau puasa Ramadan nggak sehari semalam, cuma seharian saja dan memindahkan konsentrasi kebiasaan kita makan. Puasa apa nggak makan? Tetap makan, cuma beda waktu doang. Biasa makan pagi, makannya malam, gitu. Biasa makannya sore, makannya lebih sore lagi, cuma tindain begitu. Cuman biasa 3 kali, wayahnya jadi 2 kali. Tapi masih tetap bisa 3 kali, pakai tengah-tengah antara maghrib sampai subuh. Gitu. Bisa enggak? Jadi maghrib untuk gantiin sore, subuh waktu paginya sebelum subuh, sebelum puasa yang disebut sahur itu gantinya makan pagi. Nah, makan siangnya tengah malam makan, silakan sebanyak-banyaknya. Kalau pengen masih 3 kali. Gitu. Tapi kalau bulan puasa saking berkahnya perut gampang begah. Gitu. Iya Pak Bro, begah banget ya, makan banyak masuk angin lagi. Gitu. Kadang-kadang kagak makan angin masuk udah duluan begah banget. Nah, itu jadi jaga konsen
tidak ada tambahan daripada kegiatan sahur Ramadan. Dengan cara apa? Satu, memperbanyak zikir, kan zikir membanyak, bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau membaca sholawat sebanyak-banyaknya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, yang disebut dengan tadarus Al-Qur'an, ada tadarus Al-Qur'an, ada tilawah Al-Qur'an. Bedanya apa? Kalau tilawah Al-Qur'annya bacanya sendiri tanpa guru, kalau tadarus mah baca Qur'an ada gurunya, ada yang menyimak bacaan kita, itu disebutnya tadarus. Jadi kalau ada yang kurang betul dalam bacaan, maka gurunya memperbaiki bacaan kita. Gitu. Kalau ada yang salah, maka itu yang memperbaiki kesalahan yang kita baca. Itu sebetulnya tadarus. Jadi ada tilawah, ada tadarus. Jadi tadarus mah ada pendampingnya yang mendampingi bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Nah, tadarus ini boleh jadi dapatnya sedikit, boleh jadi juga dapatnya banyak. Kenapa nih bedanya? Kalau tilawah biasanya benar semuanya, gitu. Betul nggak Pak? Ini ibu-ibu. Kalau tilawah baca sendiri itu semuanya benar. Tapi kalau tadarus ada gurunya, pasti ada yang salahnya, pasti ada yang kurangnya. Tanya Pak Sarwo gitu kan Pak Sarwo. Itu kalau lagi ngaji di rumah benar semua, bukan nggak ada yang menyimak. Gitu. Pendeknya ukurannya siapa, panjangnya ukuran siapa, gitu. Nggak ada yang ngawasin. Tapi kalau ada gurunya, oh itu mah panjangnya 2 atau biji. Oh itu mah panjangnya 5, macam disebut pasir. Oh itu mah panjangnya kudu 6 karena ada matobi bertemu hamzah dalam satu kalimat, itu disebutnya mad wajib mutasir. Oh ini mah dibacanya harus diayun, disebutnya lin. Oh ini mah dibacanya menghadap tasdid, harus ditekan. Oh ini mah ada tasdid tapi hurufnya ada huruf nun dan huruf mim. Oh itu namanya guna. Gitu. Nah itu di apa namanya disampaikan? Itu kurang gunanya, orang kurang ilmunya. Oh itu mah idgham, oh itu mah idhar, oh itu mah ikhfa, oh itu mah ikhfa. Nah dulu ya memperbaiki bahasa. Nah, insyaallah kita bisa pada tadarus Al-Qur'an. Amin. Kemarin alhamdulillah Pak Haji Ahmad Satiri memberikan motivasi di majelis Al-Ajar untuk membaca ayat Al-Qur'an masing-masing per juz. Jadi bacanya di rumah tapi dilaporkan di videonya. Tapi inisiatif ini adalah inisiatif yang bagus. Tahun ini insya Allah kita akan kumpul, kita akan baca bersama. Nanti insya Allah setelah selesai kita membaca bersama. Ya, insya Allah. Perhatikan yang membatalkan sahur. Membaca Al-Qur'an, membaca zikir, membaca sholawat, atau melakukan aktivitas sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajibnya berarti pada saat puasa 2 duhur sama asar. Pengiringnya 1 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur. Kemudian 1 qobliyah asar, 4 ba'diyah asar nggak ada. Iringi dengan yang lain, masih ada waktu, mau sholat tobat silahkan, mau sholat hajat silahkan. Ini waktunya kan senggangnya lumayan, mau sholat tasbih sebagai sholat yang sangat utama karena Nabi menyebutkan sholat tasbih itu adalah sholat yang luar biasa keabdolan atau fadilahnya. Sehingga disebutkan kata Nabi kalau bisa setiap hari sholat tasbih. Ini Pak Usman Ipan dari Buaran. Bang Haji Usman Bang Haji. Sampai mana saya lupa Pak Usman? Sampai Buaran ya, ke sebelum Buaran tadi.
Ini dari Buaran tadi. Ya, Lanjutannya sebelumnya. baru lanjutan 2 bungkus, bayarannya minggu depan. Oke deh kalau gitu Pak RW. Sholat sunnah kan sholat sunnah, tadi sholat sunnah tobat atau sholat sunnah hajat. Pagi-pagi pada subuh, terus kira-kira sudah jam 7 mau sholat, baca Quran tadi sudah dari subuh sampai jam 7, masih ada waktu juga, masih kuat kesempatan. Mau sholat sunnah duha pagi. Sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, nanti sampai 12 rakaat. Sudah pernah 12 rakaat sholat duha? Saya belum pernah 12, saya juga baru pernah ngalamin paling 4 gitu. Emang sholat sunnah itu kelihatannya enteng banget, tapi kalau dilakonin beratnya luar biasa gitu. Apalagi didawamkan gitu, didawamkan. Sholat duha itu sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tujuannya sholat duha itu melaporkan diri kita kepada Allah di waktu pagi. Jadi absen gitu ibaratnya, cuma hukumnya adalah sunnah. Kan absen wajibnya kan subuh. Makanya diperhatikan di Bapak Ibu sekalian, absen ini penting. Kalau kita tidak masuk absen, kita dianggap nggak masuk. Ini sekarang lagi diketatin di pemerintah, ini kudu absen, tanya Pak Alisab ini. Pagi-pagi itu kudu nyalon apa tuh? Yang pinter itu ya, itu masih begitu ya wajib kan? Pakai apa masih pakai itu ya? Sore juga tuh kalau mau pulang kudu tuh wajib lapor. Jadi kalau masuk di seharian, sorenya nggak pinter gitu, dianggapnya nggak ada tuh, potong gaji kita. Nah Allah juga begitu Pak, buat kebaikan kita, lapor. Nah yang lapor dengan yang tidak lapor, yang datang dan melaporkan walaupun terlambat itu tetap beda, ada laporannya. Contohnya begini, Bapak Ibu umpamanya sholat subuh kesiangan, kan kadang-kadang itu lebih banyak kesiangan daripada bangun tepat waktunya. Tiba-tiba kesiangan nih, bangunnya umpamanya jam 7. Gimana nih mau sholat subuh jam 7, nggak sholat subuh, nggak jalanin kewajiban. Nah ibu sengaja nggak ibu ninggalin itunya? Bapak sengaja nggak ninggalin subuhnya? Nggak sengaja, orang tidur Pak. Kalau nggak ada yang bangunin, ya dimaklum sama Allah. Tapi kalau ada yang bangunin, dosa kita kepada Allah. Apalagi terdengar yang bangunin, umpamanya di bangunan masjid, maksudnya di bangunan masjid ada yang bangunin, bangun. Kalau di Raudatul Hikmah itu kan ada suruh ngumpul tuh Pak. Gitu. Kalau sebelum subuh, Haji Nata nyuruh ngumpul. Ya, nanti ibu perhatikan kalau pokoknya kalau setel Raudatul Hikmah pasti suruh ngumpul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sananya itu ayo batu kampung. Tapi itu Pak, walaupun begitu manfaatnya ada Pak. Ada manfaatnya orang jadi bangun. Nah, ketika kita memastikan subuh udah telat, udah terlambat, tapi belum sholat subuh, kira-kira bagaimana? Malamnya memang capek, lelah banget, akhirnya kesiangan. Yang bangunin kagak ada, nggak terdengar sama sekali suara orang adzan, suara orang qomat, suara orang sholawatan, pokoknya kalau dengar bisa. Tahu-tahu bangun jam 7. Nah, kita pastikan sholat subuh adalah wajib, cuman saat itu kita bangunnya jam 7. Bagaimana? Kita sholat saja Pak. Ikhtiar para ulama, sholat saja, sholat subuh. Itulah subuh kita yang kita dapatkan. Artinya apa? Kita tetap pinggir Pak, kita tetap laporan. Tapi Allah kasih catatan kita pulang sholat subuh jam 7 gitu. Keterangannya dia terlambat. Nah sekarang yang kedua nih. Yang kedua dipastikan Anda sholat subuh udah terlambat, itu waktunya udah habis, gitu. Nggak ada laporannya Pak. Nah kira-kira mana yang itu? Bagusan yang ada laporannya tapi terlambat, apa masih bagusan yang tidak ada laporannya kira-kira? Bagusannya ada laporannya. Ibaratnya nih, kalau ada acara kita udah ngomong
barokah aja. Emang gimana itu? Wah malam biasa begadang. Gitu aja kesianan. Nah makanya laporan ke. Nah kalau keseringan yang penting mah jangan jadi kebiasaan. Kalau keseringan begitu berarti di apa namanya di ya, nah, maksudnya dievaluasi. Gitu dievaluasi karena kok bisa. Kalau sekali mah kan boleh jadi itu dimaafkan sama Allah. Kan memang ya yang masuk workshop. Kalau malamnya capek ngaji umpamanya. Tapi juga jangan jadi alasan habis ngaji gitu. Ini kan kalau juga ya orang tahu malam lagi ngaji. Kalau kan nggak begitu, ya ngaji sih ngaji cuma perlu tahu waktu juga. Gitu kan gitu nanti jawabannya. Gitu. Nah kalau setiap waktu begitu berarti ada yang harus kita evaluasi. Kenapa kok bisa setiap hari kayak gitu? Itu berarti ada sesuatu hal yang harus kita kurangi agar kita bisa bangun lebih tepat waktu. Contohnya mungkin aktivitas kita dikurangi kalau memang itu menjadi alasan karena aktivitas kita. Jadi kurangin kalau memang kita capek, umpamanya capeknya kita 100% ya boleh jadi kita kurangin 40%-nya cuma 60%. Nanti mudah-mudahan nanti bangunnya kalau 60% jadi jam 4 udah bangun masih bisa ikut sholat subuh. Insya Allah. Nah, itu Pak tentang absen, yang absen dengan yang tidak absen itu tetap beda. Orang kerja saja kalau yang datangnya siang, kemudian dia ada laporan atau dia masuk, gitu. Masuk tapi kesiangan. Ketika ditanya, si Anu masuk nggak hari ini? Masuk Pak, cuma dia datangnya terlambat. Gitu. Tapi si Anu boleh masuk nggak acara? Nggak ada masuk Pak. Alasannya kenapa? Nggak tahu nih, nggak ada laporannya. Nah biasanya kalau di sekolah itu laporannya itu nantinya apa? Tapi kalau di sekolah kalau kita bilang nih, bilang terlambat, bilang ada halangan, itu nantinya masuknya apa tuh buat itu? Izin terlambat. Nah ini seputar puasa, sholat sunnah nih. Pagi duha, kan masih ada waktu. Saya emang lagi ada diskon taubat, diskon kebaikan dan rahmat Allah tentang sholat taubat itu banyak buat mohon ampun kepada Allah karena bulan puasa itu kata Nabi syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan dimudahkan Allah mengampunkan hamba. Nah dosa kita saya yakin semuanya memiliki dosa yang banyak. Dan dosa itu yang bisa menghitung bukan orang lain. Yang bisa menghitung adalah diri kita sendiri, diri kita pribadi terhadap Allah. Siapa yang pernah kita zalimi yang tahu kita. Siapa mana waktu yang pernah kita lalaikan dalam bentuk pengabdian kepada Allah yang tahu. Nah disitulah saat-saat itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memohon ampun, bertaubat atas amalan yang kita lakukan. Insya Allah itu diampunkan oleh Allah. Siapa yang datang kepadaku kemudian dia meminta untuk bertaubat kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosanya. Al-min sa'ilin, siapa di antara mereka hamba-hambaku yang mengajukan permohonannya kepadaku, maka maka aku akan mengasihinya, maka aku akan memberinya. Karena Allah kan janji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Dengan sholat, dengan zikir, dengan wirid, dengan sholawat, dengan baca Al-Quran. Itu saya yakin dengan melakukan amalan itu saja kita nggak bisa kemana-mana. Padahal bisa libur sebulan saja. Sholat duha pengen 12 rakaat umpamanya. Setelah itu nanti mau sholat taubat, terus nanti sholat hajat. Itu bentar udah duhur. Duhur. Terus habis itu kan ada duhur, kemudian qobliyah duhur. Bahkan mau diutamakan lah mumpung bulan puasa, kan katakan Nabi kalau habis wudu kan ada sholat syukur wudu. Sholat syukur wudu. Habis sholat syukur wudu langsung ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Terus pas adzan berkumandang sebelum sholat wajib iqomah, maka ada qobliyah dulu. Setelah itu iqomah mau menunaikan sholat wajib.
Kemudian afaliyah takbiratul ihram, ruku, sujud. Kemudian aqwaliyah ucapannya, mengucapkan takbiratul ihram yang wajib, membaca sholawat, membaca Fatihah, itu termasuk rukun, membaca tahiyat, membaca salam ke kanan, itu rukunnya wajib. Nah setelah begitu selesailah ada zikir atau wirid pada sholat, bisa seperempat jam, bisa setengah jam kalau lebih utama. Itu kalau duhur jam 12 berarti setengah 1 baru kelar. Itu kan? Duhur umpama 10 menit berarti jam 12.10. Nanti ditambah setengah jam berarti ditambah 30 berarti jam 12.50 menit. Nah 10 menitnya kita manfaatkan untuk ba'diyah duhur. Itu ba'diyah duhur udah selesai, ya pengen baca Quran. Ini baru baca Quran aja beberapa itu tahu-tahu udah asar. Nah itu makin nikmat, udah nggak kepengen ngapa-ngapain. Gitu. Ternyata enakan begini ya. Gitu. Iya benar enak banget. Gitu. Tapi ingat juga kalau yang kerja kan punya tugas, punya kewajiban kerja. Gitu. Jadi diatur tuh gitu, supaya bisa melakukan aktivitas bekerja dengan baik sesuai aturan. Tapi juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai ibadah puasa di bulan Ramadan. Intinya mah begini, tahun ini harus berubah dari tahun yang lalu gitu. Yang kurang dari tahun yang lalu kita evaluasi apa ini kekurangannya, jangan terjadi yang kedua kalinya. Jadi kita memperbaiki yang kemarin yang kurang kita sempurnakan, yang rusak kita perbaiki, yang sudah bagus kita jaga, kita pertahankan agar bisa menjadi lebih bagus. Nah insya Allah nanti pahala Ramadannya kita berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Yang membatalkan puasa juga kan nanti banyak. Di antaranya puasa itu akan batal dengan biridatin, dengan murtad. Murtad itu ucapan-ucapan yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Disebutnya murtad. Nah murtad ini bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan. Itu ucapan seperti mengucapkan kata-kata yang mengeluarkan kita dari akidah. Contohnya begini, ini termasuk murtad. Ya Allah memang gak merhatiin kita, gak sayang sama kita, masa orang lain diberi baik kita kagak gitu. Pokoknya mulai saat ini udah ini umpamanya sholat udah banyak, ngaji udah banyak, tapi begini baik gitu. Nah itu ucapan yang membuat kita murtad. Ini bahaya yang kita ucapkan. Tapi kita lemah lembut dengan wudhu di hadapan Allah atas kebesaran Allah. Boleh jadi Allah menjadikan kita itu karena sayang kepada kita. Sayangnya apa Allah kepada kita? Supaya kita sedikit hisabnya nanti di hadapan Allah. Nah kalau kita nggak punya apa-apa nih kan, yang ditanya emang mau apa ditanya? Yang enggak, yang sedikit itu yang ditanya oleh Allah. Tapi yang banyak pertanyaannya banyak. Jadi artinya apa? Sisi baiknya satu, Allah menguji kehidupan kita di dunia ini agar lulus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji, aku uji kalian dengan berbagai macam uji kehidupan. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya di hadapan Allah? Wudunya paling baik, sholatnya paling baik, rukunya paling baik, sujudnya paling baik, doanya paling baik, amalnya paling baik, syukurnya paling baik, semuanya paling baik